Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al lana khalisatan wajhikal karim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Sulamut Taufiq ila Muhabbatillahi ala Tahqiq karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'almi fidaraini amin. Pada kesempatan yang telah lalu, Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi telah menjelaskan tentang kewajiban yang paling utama bagi seorang mukallaf yang harus dikerjakan adalah masuk terhadap agama ini. Apabila memang belum pernah masuk atau masih kafir, ya, aslinya memang beragama kafir, maka wajib untuk masuk kepada agama ini dengan bersyahadat gitu ya. Namun ketika sudah memang berasal daripada keluarga Islam, maka tidak perlu bersyahadat, tinggal melanjutkan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pada agama ini. Sehingga nanti ketika sudah melakukan sholat misalkan, nanti sudah otomatis akan membaca syahadat juga. Nah, pada fasal kali ini Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menjelaskan manakala di fasal sebelumnya itu orang itu sudah berislam, maka di fasal kali ini beliau menjelaskan tentang kewajiban seorang itu harus menjaga keislamannya tersebut, harus menjaga pada agamanya tersebut daripada sesuatu yang merusak, daripada sesuatu yang membatalkan atau yang memutus daripada agama tersebut, yaitu agama Islam ya. Jadi apa sesuatu yang membuat rusak atau membatalkan daripada agama Islam? Jadi sesuatu yang di situ bisa merusak keislaman atau membatalkan keislaman itu namanya perbuatan murtad ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi murtad itu merupakan dosa paling besar ya. Afhashul fawahish atau afhashul dzunub, akbarul kabair. Dosa yang paling besar adalah kekufuran atau kemurtadan. Jadi berapapun seorang itu sudah beribadah lamanya, misalkan sudah beribadah selama 70 tahun atau 90 tahun, ketika dimana dia melakukan sesuatu yang membuat dia itu keluar daripada Islam atau murtad, maka lebur semua pahalanya. Apabila diteruskan kemurtadan tersebut atau kekufuran tersebut dibawa sampai mati, maka dia kekal selamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan daripada perbuatan yang membuat keluar daripada Islam, agama kita ini. Beliau mengatakan bahwasannya yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu. Wajib kepada setiap muslim itu menjaga keislaman dia, menjaganya daripada sesuatu yang merusak, yang membatalkan, amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu, daripada sesuatu yang memutus. Ya, jadi wajib bagi setiap muslim menjaga keislamannya daripada sesuatu yang membatalkan, memotong, merusak. Itulah namanya wahwa riddah, namanya riddah atau murtad. Wal a'yadzu billah, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan demikian. Wa qad kathura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam. Nah, ini dia yang mengerikan. Di zaman beliau saja, di zaman Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi ini sudah dikatakan tasahul fil kalam. Di zaman itu sudah orang itu dalam berbicara terlalu sembrono atau tidak hati-hati ya, yang hatta innahu yakhruju min ba'dim alfadhin tukhrijuhum anil Islam, sehingga karena tidak hati-hatinya atau kesembronan dalam berbicaranya tersebut, sehingga sebagian daripada mereka sampai mengeluarkan kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang membuat mereka itu keluar daripada Islam. Wala yarawna dzalika dzamban, dan yang miris mereka tidak merasa bahwa perbuatan itu atau kata-kata tersebut itu sebagai dosa.
fadlan an kaunihi kufran, apalagi kalau merasa bahwasanya perbuatan atau kalimat tersebut yang diucapkan itu merupakan kekufuran. Nauzubillah. Jadi itu di zaman beliau ya, di zaman Said Abdullah bin Thahir Ba'alawi, itu sudah maraknya orang-orang yang di situ tasahul atau meremehkan kalimat-kalimat yang di situ berbahaya, bahkan tidak mengetahui bahwasanya kalimat itu berbahaya yang bisa merusak keislaman ya. Bagaimana di zaman sekarang yang sudah zaman perfilman, zaman komedian-komedian, zaman stand up komedi dan seterusnya. Para mubalik-mubalik yang di situ kelewatan dalam bercerita itu sangat-sangat mengerikan sekali. Makanya hati-hati sekali. Saya tidak akan mencontohkan hal-hal tersebut ya. Insya Allah semuanya akan disinggung semuanya di kitab ini yang akan dijelaskan oleh Said Abdullah bin Thahir bin Husain Ba'alawi ini. Wariddatu salah satu aksam. Jadi riddah atau murtad itu ada 3 kelompok, 3 bagian. Pertama, sifatnya i'tiqadat, keyakinan ya. Wa af'alun, pekerjaan-pekerjaan. Wa aqwalun, ucapan-ucapan. Jadi kemurtadan atau yang membuat orang itu bisa keluar daripada Islam itu ada 3 kelompok, ada 3 macam. Pertama, sifatnya keyakinan. Keyakinan artinya perasaan gitu ya. Bisa jadi karena ragu atau karena yang lainnya, atau dzan atau waham gitu ya. Jadi itu bisa membuat seorang itu keluar daripada Islam. Kemudian af'al, pekerjaan-pekerjaan tertentu yang disitu membuat orang bisa keluar daripada Islam. Kemudian ucapan-ucapan yang membuat orang keluar daripada Islam. Wa kullu qismin yatasya'abu syu'aban katsiratan. Dan setiap bagian-bagian tadi, setiap daripada bagian-bagian tersebut itu banyak sekali cabangnya. Faminal awwali asyakku fillah. Daripada yang pertama yaitu i'tiqadat, keyakinan atau perasaan, itu adalah ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kufur atau murtad. Ragu terhadap keesaannya, ragu apakah Allah itu maha kuasa atau tidak, ragu apakah Allah itu maha mengetahui atau tidak, ragu apakah Allah itu mengatur alam semesta atau tidak, maka itu kekufuran. Hati-hati ya. Kemudian apalagi au fi rasulihi, atau ragu terhadap kerasulan daripada Nabi SAW, atau selain daripada Nabi yang di situ ada 25 itu ya, yang ada nas Al-Qur'annya itu. Jika diragukan akan kerasulan mereka atau khususnya Nabi SAW, maka itu kufur. Jadi yang dimaksud ragu di sini adalah di bawah yakin ya. Kalau dalam akidah itu tidak ada yang namanya dzan. Jadi ketika 70% atau 90% atau 99% itu tidak dikatakan dzan dalam akidah ya. Tetapi sudah masuk klasifikasi pada syak ya, ragu. Jadi pembagiannya hanya yakin dan ragu gitu ya. Yakin itu 100% dan itu yang diterima. Selain daripada yakin maka tidak diterima. Dzan atau ragu itu sama, statusnya adalah ragu. Jadi 90% itu merupakan statusnya ragu dalam akidah. Jadi begitu ya. Itu merupakan kesepakatan para ulama. Jadi sangat disayangkan sekali ada sebagian tokoh besar yang katanya di situ profesor, katanya ahli tafsir dan seterusnya, namun berpahaman bahwasanya yang namanya iman itu cukup dengan dzan. Yang namanya iman itu katanya cukup dengan dzan. Itu namanya kebodohan ya. Karena yang namanya akidah itu tidak diterima kecuali dengan yakin. Ya. Katanya beliau ini adalah seorang lulusan Azhar dan seterusnya. Coba lihat semua akidah, kitab akidah Ahlussunnah itu tidak ada yang berpaham demikian atau mengatakan bahwa dzan itu cukup dalam iman. Semuanya mengatakan harus yakin yang jazim. At-tasdiq
atau i'tiqad yang jazim semuanya. Demikian. Ya, tidak ada yang mengatakan dzan itu sebagai iman, tidak ada. Misalkan coba buka kitab akidah paling rendah di Azhar atau paling bawah dalam Universitas Azhar ya, diktat tingkat 1 ya. Nama kitabnya Al-Qaulus Sadid. Itu tingkat paling dasar. Di situ dikatakan bahwasannya wadh-dhannu laisa imanan. Dzan itu bukan iman. Ya, jadi kalau kurang daripada yakin maka itu tidak diterima iman tersebut. Silakan baca Al-Qaulus Sadid paling tidak, dan baca kitab-kitab yang lain, semuanya menyatakan bahwasanya at-tasdiq. At-tasdiq itu membenarkan dengan keyakinan yang sempurna. At-tasdiq al-jazim al-mutabiq lil waqi' an-nashi' an dalil. Itu pengertian daripada akidah atau iman. Jadi begitu. Jadi kalau ragu kepada Allah, ragu kepada Rasulullah, maka itu kekufuran. Awil Quran, atau ragu kepada Quran, ya. Apakah Al-Quran itu diturunkan atau tidak, ya? Apakah itu betul-betul kalam Allah atau tidak, diragukan, maka itu kufur. Al-Quran itu ucapan Nabi Muhammad atau ucapan Allah, firman Allah atau firman Nabi Muhammad, ragu misalkan, ya, maka kufur. Jadi harus yakin bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Yang mengatakan Al-Quran itu kalam Nabi Muhammad, maka itu kufur. Sebagian orang-orang liberal itu mengatakan demikian ya. Awil yaumil akhir, atau ragu terhadap keberadaan daripada hari akhir. Jika meragukan keberadaan hari akhir, hari kiamat, dan segala hal-hal yang terjadi di hari kiamat, ya, seperti hisab, sirat, kemudian mizan, ba'ats ya, dibangkitkan dan seterusnya, diragukan, maka itu kufur atau murtad. Awil jannati wan nar, atau ragu terhadap keberadaan surga dan neraka, maka kufur kalau diingkari atau diragukan. Awil thawab wal iqab, atau ragu terhadap keberadaan pahala dan siksa, ya. Wa nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaihi, dan yang semisalnya, yang mana sesuatu tersebut termasuk sesuatu yang disepakati para ulama kebenarannya. Jika diingkari atau diragukan hal-hal demikian, maka itu membuat seseorang menjadi kufur atau murtad, ya. Jadi sesuatu yang di situ membuat seorang itu bisa keluar daripada Islam, itu apabila sesuatu tersebut yang datang dari agama yang telah disepakati para ulama, dan yang di situ termasuk sesuatu yang maklumun minad-din bid-darurah. Artinya maklumun minad-din bid-darurah adalah sesuatu yang datang dari agama yang di situ diketahui secara pasti oleh seluruh umat Islam, baik orang alimnya maupun orang awamnya, semuanya mengetahui. Misalkan Allah itu esa, Al-Quran itu kalam Allah, hari akhir itu ada, surga neraka itu ada, gitu ya. Sholat itu wajib, itu semuanya tahu semua tuh orang Islam tuh, baik orang awam maupun orang alim, semuanya tahu. Zakat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, haji itu wajib bagi yang mampu, nikah itu boleh. Itu termasuk sesuatu, hal-hal demikian itu adalah sesuatu yang maklumun minad-din bid-darurah, diketahui dalam agama secara pasti, semua orang pasti tahu. Jadi kalau diingkari maka kufur, ya. Jadi ada sesuatu yang di situ mujma' alaih, yang disepakati, dan sekaligus pula maklumun minad-din bid-darurah juga, ya. Ketika berkumpul dua hal ini, maka bagi yang mengingkarinya maka kufur atau murtad. Tapi jika hanya sekedar mujma' alaih saja, ya, kata para ulama, kalau diingkari hanya sekedar mujma' alaih saja tanpa maklumun minad-din bid-darurah, maka yang mengingkarinya tidak sampai kufur, tapi fasik atau bid'ah, ahli bid'ah gitu ya. Seperti mengingkari bahwasanya tolak 3 itu ya, tolak 3 misalkan disebutkan secara langsung 3, itu kan jatuh 3, tapi ketika diingkari maka
itu bukan sesuatu yang di situ membuat seseorang itu kufur, karena itu tidak termasuk sesuatu yang maklumun minad-din bidurrah. Tidak semua orang Islam tahu tentang hukum demikian. Itu ya, maka tidak dikafirkan ketika diingkari. Jadi begitu. Awi taqada, kemudian setelahnya Syekh berkata, awi taqada faqda sifatin min sifatillah al-wajibati lahu ijma'an. Atau meyakini ketiadaan, meyakini atau mengingkari gitu ya, hilangnya atau tidak adanya salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang di situ wajib baginya, yang telah disepakati oleh para ulama. Seperti misalkan mengingkari ketiadaan, mengingkari keberadaan daripada sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi seperti contoh mengingkari keberadaan sifat Allah berupa al-ilmu, mengetahui Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu apapun, maka ketika orang meyakini ketiadaan sifat tersebut maka kufur ya. Au athbata lahu sifatan yajibu tanzihuhu. Jadi ada firqah atau kelompok yang di situ mengingkari sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu para falasifah, para filosof, yang di situ dikafirkan oleh Imam Ghazali karena mereka berfaham bahwasanya Allah itu hanya mengetahui sesuatu yang kulli saja, sesuatu yang juz'i itu tidak mengetahui. Itu bagi para filosof, itu dikafirkan oleh Imam Ghazali. Yang masyhur pada 3 permasalahan itu ya. Jadi para filosof itu dikafirkan oleh Imam Ghazali karena 3 masalah. Pertama, karena mereka para filosof meyakini bahwasanya Allah itu tidak mengetahui sesuatu yang juz'i. Juz'i itu yang partikular. Ya, jadi Allah hanya mengetahui yang universal saja, tetapi kalau partikular bagi mereka itu tidak diketahui oleh Allah. Kemudian yang kedua, masalah pembangkitan. Pembangkitan itu hanya rohnya saja, tidak dengan jasad, kata para filosof. Itu dikafirkan Imam Ghazali. Kemudian yang ketiga, karena mereka para filosof itu berkeyakinan bahwasanya alam semesta itu sesuatu yang qadim, sesuatu yang qadim ya. Nah, jadi 3 masalah inilah yang dikafirkan oleh Imam Ghazali. Terus kemudian au athbata lahu sifatan yajibu tanzihu anha ijma'an kal jismi, atau menetapkan sifat yang di situ Allah tidak boleh mempunyai sifat tersebut. Menurut kesepakatan ulama, Allah tidak boleh mempunyai sifat tersebut. Seperti apa? Menetapkan Allah itu jisim atau materi. Jadi paham yang meyakini bahwasanya Allah itu materi atau jisim, itu para ulama membagi jadi 2. Apabila mujassim yang soreh, mujassim yang eksplisit Allah itu jisim seperti jisim yang ada, maka kafir. Ya, sepakat. Adapun bagi mujassim yang di situ tidak soreh ya, dalam arti seperti perkataan para Wahabiyah, Allah itu jismun lakal ajsam misalkan, maka itu tidak dikafirkan oleh para ulama. Jadi kenapa paham tajsim itu berbahaya? Karena kalau meyakini Allah itu berupa materi, kalau materi berarti tersusun, kalau tersusun berarti di situ sesuatu yang hadis, karena ada yang awal, ada yang akhir dan seterusnya, itu sesuatu yang hadis. Kemudian kalau suatu materi ya maka di situ bertempat. Kalau bertempat maka di situ terbatas dan seterusnya. Ya, dan seterusnya, termasuk nanti masuk pada lawazim konsekuensinya ya, maaf. Konsekuensinya adalah kena konsekuensi yang lawazim yang hadis. Konsekuensi yang di situ baru bagi materi itu ya. Seperti terbatas, kemudian tersusun dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru. Maka ketika Allah disematkan sifat jisim, maka otomatis juga memberikan sifat kepada Allah sesuatu yang baru juga. Na'udzubillah min dzalik. Ya.
Kemudian juga apa bahayanya kalau berpaham tajsim? Orang berpaham tajsim berarti apa? Berarti menganggap bahwasanya Tuhan itu ya sama dengan patung, dengan sonam gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Itu bahayanya. Terus kemudian Syekh berkata termasuk ya keyakinan yang di situ membuat orang itu keluar daripada Islam adalah au halala muharraman bil ijma'i ma'luman minad-din bid-darurah, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan secara ijma', secara konsensus para ulama, kesepakatan para ulama, yang termasuk ma'lumun minad-din bid-darurah. Ya, jadi menghalalkan sesuatu yang haram. Seperti apa? Mimma la yakhfa alaihi, yang di situ sudah jelas. Seperti zina. Kazina wal liwat ya, berhubungan dari belakang itu ya, wal qatl membunuh, was sariqah mencuri, wal ghasbi menggosok. Nah, ini adalah contoh-contoh sesuatu yang haram. Apabila dihalalkan, maka orang yang menghalalkan tersebut itu terjatuh pada kekufuran atau kemurtadan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semua orang Islam itu tahu bahwasanya zina itu haram, liwat itu haram, membunuh itu haram, mencuri itu haram, gosok itu haram. Mereka semuanya tahu. Dan itu sudah sesuatu yang qat'i atau tidak bisa diganggu gugat dalam agama ya. Maka barang siapa yang mengingkari keharaman sesuatu tersebut, maka itu kufur atau murtad. Na'udzubillah. Jadi kalau orang melakukan dosa-dosa demikian itu tidak dikatakan kufur atau murtad. Tetapi kalau mengingkari keharaman daripada hal-hal demikian, maka itu kufur dan murtad. Jadi beda ya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seseorang karena melakukan suatu dosa, tidak. Tetapi kalau mengingkari hukum yang telah ditetapkan tersebut, yaitu berupa keharaman tersebut, mengingkari keharamannya, maka kufur. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Imam Abdul Hasan Asy'ari ketika sebelum wafat, beliau mengatakan bahwasanya isyhadu annani la ukafir ahadan min ahlil qiblah illa man harrama halalan aw halala haraman, atau malam yastahilla gitu ya bahasanya. Kemudian Syekh berkata setelahnya aw harrama halalan, kalau tadi itu menghalalkan sesuatu yang haram yang sudah jelas dalam agama, yang sudah disepakati. Sekarang mengharamkan sesuatu yang halal, jadi sama saja nggak boleh juga. Kadzalik kal bai'i, seperti kebolehan jual beli, wan nikahi, dan menikah. Nikah itu boleh, jual beli juga boleh. Diharamkan, maka orang itu murtad. Karena apa? Karena itu mengingkari sesuatu yang ada dalam agama atau dari agama, yang di situ sudah pasti, sudah qat'i, dan sudah disepakati para ulama dan diketahui hukumnya oleh seluruh umat Islam. Ya. Mengingkari kebolehan nikah, mengingkari kebolehan jual beli, maka itu murtad ya. Au nafa wujuba mujma'in alaihi kadzalik, atau menafikan, mengingkari kewajiban sesuatu yang di situ sudah disepakati oleh para ulama, kadzalik. Kasolawatil khamsi, sebagaimana salat kewajiban yang ada 5, salat wajib yang ada 5. Au sajdatin minha, atau mengingkari satu sujud daripada salat itu. Itu juga membuat orang itu murtad. Mengingkari kewajiban salat, maka itu murtad. Mengingkari waz-zakah, kewajiban zakat, maka itu murtad. Was-shaumi, puasa, wal haji, dan haji, wal wudu. Kalau diingkari hal demikian, maka itu membuat orang itu kufur. Ya. Itu. Kemudian au aujaba ma lam yajib ijma'an, atau mewajibkan sesuatu yang padahal nggak wajib dari agama. Sepakat para ulama itu sesuatu yang di situ tidak wajib, tapi kemudian diwajibkan, maka itu juga bisa membuat orang itu murtad. Au nafa masyru'iyata mujma'in alaihi kadzalik, atau menafikan, mengingkari disyariatkannya atau disunahkannya sesuatu yang sudah disepakati para ulama. Seperti apa? Karawatibi, seperti salat sunnah rawatib. Ini suatu hal yang sunnah dari agama yang sudah disepakati, yang maklumun dan bidarurah juga.
Kalau diingkari kesunahannya maka kufur juga. Ya. Jadi maklumun minad-din bidarurah itu mencakup sesuatu yang wajib. Apabila diingkari kewajibannya seperti kewajiban sholat, zakat dan seterusnya, maka itu kufur. Juga mencakup hal-hal yang sunnah. Seperti apa? Sholat sunnah rawatib atau sunnah adzan itu termasuk sesuatu yang maklumun minad-din bidarurah. Apabila kesunahan-kesunahan tersebut itu diingkari maka kufur. Kemudian juga maklumun minad-din bidarurah juga mencakup mubah. Kemubahan daripada makan, kemubahan daripada jual beli, kemubahan daripada nikah. Apabila diingkari hukum kebolehannya atau kemubahannya maka itu kufur. Kenapa ya? Karena sama saja mengingkari Al-Quran. Al-Quran menyatakan kebolehannya demikian, hal-hal demikian. Al-Quran menyatakan kebolehan menikah, kebolehan daripada jual beli dan seterusnya. Diingkari ya maka sama saja mendustakan Al-Quran, menolak Al-Quran gitu ya. Jadi begitu. Juga sesuatu yang haram apabila diingkari keharamannya maka ya haram juga atau kufur juga kalau memang sudah disepakati oleh para ulama dan maklumun minad-din bidarurah. Aw azama 'alal kufri fil mustaqbal. Termasuk sesuatu yang membuat orang itu kufur atau murtad itu bertekad untuk melakukan kekufuran di zaman yang akan datang. Kalau ada orang yang bertekad ingin kufur di masa yang akan datang, maka itu kufur seketika itu juga. Na'udzubillah min dzalik. Aw ala fi'li syai'in mimma dzukira, atau bertekad untuk melakukan sesuatu atau pekerjaan yang membuat kufur, maka itu dia kufur seketika itu juga. Ya, au taraddada fihi, atau ragu-ragu. Ya. La waswasata, kalau waswas itu tidak. Jadi waswas itu tidak membuat orang itu kufur ya. Kalau waswas itu bukan daripada pilihan kita, artinya di luar daripada kekuatan kita, di luar daripada pilihan kita, datang saja tiba-tiba, di luar jangkauan kita, di luar kendali kita. Was-was itu seperti bisikan daripada setan di hati kita ya, yang mengganggu gitu ya. Jadi setan yang membisikkan gitu ya, kata-kata yang membuat kekufuran dan seterusnya. Bahkan para sahabat pun tidak bisa menghindari. Jadi was-was itu merupakan ujian yang di situ tanda daripada ujian kepada orang-orang soleh ya. Tanda orang-orang itu soleh itu salah satu ujiannya adalah was-was. Jadi begitu. Jadi orang-orang soleh, para ulama itu banyak yang diuji oleh Allah dengan penyakit was-was. Itu banyak ya. Sebagaimana yang namanya maling ya, itu tidak akan masuk pada hati yang kosong, pada rumah yang kosong, maaf. Jadi maling itu tidak mau masuk kepada rumah yang kosong yang gak ada hartanya. Maling nggak mau gitu. Ngapain masuk kepada rumah yang kosong yang gak ada harta gitu. Maling akan masuk kepada rumah yang banyak hartanya. Begitupun juga dengan setan. Setan itu malas atau nggak mau masuk ke rumah orang yang imannya lemah atau orang-orang yang kosong imannya. Jadi nggak mau masuk tuh setan. Setan akan semangat masuk kepada hati di mana orang tersebut mempunyai keimanan yang kuat. Jadi begitu. Itu penjelasan di kitab Hasyiah I'anat Talibin ala Fathil Mu'in. Au angkara suhbata Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu ya. Jadi kalau ada was-was ya dilawan gitu ya, dilawan atau dicuekin aja, dicuekin. Kita i'rad, kita nggak memperdulikan. Apa sih kamu itu? Ucapanmu setan itu keliru semua, ngawur semua, udah gituin aja. Setelah itu kita cuekin aja ya. Jadi kalau diladenin terus, was-was ketika diladenin terus, maka ya nanti kita capek gitu ya. Mending kita cuekin aja. Terus kemudian termasuk keyakinan yang di situ bisa membuat orang itu kufur adalah apa? Mengingkari kesuhbahan atau kesahabatan, status sahabat daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah. Jadi kalau mengingkari status sahabat dari Sayyidina Abu Bakar, maka itu kufur. Kenapa? Karena itu hal tersebut termasuk sesuatu yang sudah dinas oleh Al-Quran dan disepakati oleh para ulama, bahwasanya idhuma fil ghar dalam ayat ya, itu
rujuk domirnya adalah kembali kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau mengingkari kesahabatan daripada Sayyidina Abu Bakar, berarti sama saja mengingkari ayat Al-Quran. Aw risalata wahidin minar rusulil mujma'i ala risalatihi, atau mengingkari satu risalah daripada risalah para rasul yang sudah disepakati akan kerisalahannya atau kerasulannya. Mengingkari salah satu risalah daripada rasul, salah satu rasul saja diingkari, ya, yang sudah disepakati mereka para rasul yang ada 25 itu, apabila diingkari salah satunya saja maka kufur atau murtad. Aw jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, atau mengingkari satu huruf saja yang sudah disepakati oleh para ulama merupakan bagian daripada Quran. Nah ini ya, satu huruf saja diingkari dalam Al-Quran, diingkari maka kufur. Ya, ada yang liberal yang baru-baru ini yang ramai itu ya, berdebat dengan Ustadz Nuruddin itu. Si liberal ini apa? Mengingkari satu huruf dari Al-Quran yang disitu disepakati oleh para ulama, yang sudah disepakati para ulama, yaitu apa? Ayat yang seharusnya berbunyi apa? La a'budu ma ta'budun. Tetapi si liberal ini karena liberal ya, liberal dan pluralisme, akhirnya dimaknai atau membacanya dengan la a'budu ma ta'budun. Yang maknanya apa? Seharusnya kan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ini ketika la a'budu nggak panjang bacanya, itu berarti maknanya sesungguhnya aku menyembah apa yang kalian sembah. Ya, ini rusak, ini kekufuran. Maknanya udah kufur, mengingkari huruf daripada kalimat tersebut atau ayat tersebut juga kekufuran juga ya. Itu ada ya liberal yang baru-baru ini, anaknya orientalis ya. Hati-hati saudara, mengingkari satu huruf saja, apalagi satu Al-Quran diingkari, atau mengatakan Al-Quran itu ucapan Nabi Muhammad, maka itu kufur. Au zada harfan fihi mujma'an ala nafyihi mu'taqidan annahu minhu, atau menambahkan satu huruf saja yang disepakati oleh para ulama itu bukan bagian daripada Al-Quran, tetapi diyakini bahwasanya itu bagian daripada Al-Quran, maka itu kufur juga. Au kadzdzaba rasulan, atau mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari hadis mutawatir misalkan ya. Au naqasahu au saghara ismahu biqasdi tahqirihi, atau merendahkan daripada para nabi, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalkan, atau merendahkan namanya ya, merendahkan, menghinakan para nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu kekufuran juga. Hati-hati ya, makanya kalau memang jelas merendahkan ya jelas ya. Khususnya para dai itu, para dai kadang menceritakan nabi itu kelewatan atau kurang adab, itu hati-hati. Ya. Menceritakan atas nama nabi misalkan, gua kan sebagai nabi, lu siapa? Nah, itu tuh bahasa-bahasa yang di situ merendahkan kemuliaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak pantas ya. Enggak pantas nabi berkata gua, lu, itu enggak pantas. Itu merupakan kekurangan ya. Ya. Nabi, para nabi itu dibersihkan daripada kekurangan demikian. Ya. Kalau merendahkan demikian maka itu sangat bahaya sekali. Atau merendahkan nama Nabi Muhammad SAW. Orang liberal itu ada yang sok katanya ini kajian ilmiah, maka nggak perlu menyebutkan embel-embel Nabi atau gelar Nabi. Jadi harus sama seperti tokoh-tokoh yang dibahas atau dikaji yang lainnya, disebutkan namanya aja. Itu ketika merendahkan demikian, ya udah biasa aja dan seterusnya gitu ya. Nggak perlu dimuliakan, nggak perlu. Yang penting ini kajian ilmiah, jadi nggak perlu menyematkan suatu gelar tertentu. Itu apa? Itu bahaya sekali saudara, bisa menghantarkan kekufuran. Ini seorang nabi, ini utusan Allah, beda dengan manusia yang lain. Hati-hati sekali. Jadi hukuman merendahkan nabi itu lebih berat daripada merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya sama-sama kufur, tapi lebih berat konsekuensinya ketika merendahkan nabi itu. Kalau merendahkan Allah dia kufur ya.
cuman nanti bisa kembali ke Islam atau istitabah ya, diminta taubat. Tapi kalau merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau nabi-nabi yang lainnya, itu maka bahkan sebagian ulama itu berpendapat bahwa tidak ada istitabah, tidak ada dimintai taubat, langsung dibunuh hukumnya. Ya. Khususnya mazhab Maliki yang sangat tegas sekali ya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan masih bisa atau masih ada kesempatan untuk diistitabah, dimintai taubat. Tapi kalau Maliki enggak. Hati-hati ya. Ini bisa dibaca dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa dan seterusnya. Au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau membolehkan ya, meyakini kebolehan adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kekufuran itu ya. Ya, hati-hati sekali ya, harus hati-hati sekali dalam masalah ini. Setiap kali ada yang ngaku nabi pasti aja ada yang mengikuti. Itu ngeri sekali. Ya, itu adalah beberapa hal-hal ya, poin-poin yang di situ, contoh-contoh yang di situ merupakan kekufuran yang sifatnya i'tiqadat atau keyakinan. Ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian ya. Semoga Allah menjaga kita semua, menjaga iman kita semua sampai akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.